Enggak, tapi benar nggak mau betul-betul dipanggil yang mulia? Tentu dosen gila hormat. Lemparkan saja dari Aceh, jangan diajak ngajar. Ada komen yang seperti Bagi perempuan wajib make up. perempuan wajib make up. Karena Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Akhirnya selamat datang yang mulia Silvandri. Siap, Terima kasih telah hadir ke ruang Sago kan. Lama-lama juga kita tunggu. Saya senang sekali. saya lebih senang lagi. Andre mungkin bisa memperkenalkan kenapa tiba-tiba dipanggil yang mulia, dan kemarin ramai sekali di TikTok. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Silvandre, atau 2 minggu 3 minggu ke belakang sering disapa yang mulia. Yang mulia. Jadi sebenarnya itu kan ramenya gara-gara di salah satu kampus. Saat ini saya bergabung di program yang namanya Praktisi Mengajar. Oke. Programnya Kemendikbud. Iya. Jadi dalam program itu seluruh praktisi di seluruh Indonesia ini diajak untuk apply, untuk bisa mengajar di kampus-kampus, baik swasta ataupun negeri. Supaya apa? Supaya si mahasiswa itu tahu yang namanya dunia kerja itu seperti apa, dunia praktis itu seperti apa. Karena kan belum tentu juga di kampus itu diajarkan tentang itu. Makanya jadi saya bukan apply sebagai situ. dosen tetap Bukan, ya praktisinya. Bukan. Oke. Gitu. Backgroundnya yang Andri mengajar ini sebagai apa? Jadi saya saat ini diterima di 2 kampus Di Banda Aceh. Di Banda Aceh, di Banda Aceh. Yang satu mungkin agak kurang bersedia disebut kampusnya, tapi nggak masalah. Dan yang satu lagi Universitas Ubudiyah Indonesia. Ya, tahu. Jadi awal ceritanya itu sebenarnya saya harus menyampaikan ini dengan jujur ya teman-teman. semacam klarifikasi lah. Ya, ini by design sebenarnya biar tahu kalian. Ya. Ini dalam artian bukan yang diposting itu disetting, bukan. Tapi sebelum kelas itu dimulai, saya udah beranggapan bahwa sesuatu yang unik dalam tanda kutip akan men-trigger si mahasiswa itu untuk lebih aktif. Dan proses perkuliahan pun jadi lebih santai. Karena memang keseharian saya kan sebagai praktisi SDM. Walaupun saat ini saya bekerja sebagai salah seorang ASN di bawah naungan Pemko Banda Aceh. 4 tahun, kurang lebih 5 tahun lah pengalaman saya itu di SDM, dari satu perusahaan akhirnya berlabuh ke sebagai ASN. Jadi saya kan bertemu dengan ribuan manusia. Jadi saya udah wawancara kurang lebih 2000-an lah manusia. Oke, jadi beragam. Tiap karakter manusia itu kan beda-beda. Iya. Khususnya yang saya wawancara itu ya mungkin ada yang fresh graduate, yang rentang usianya itu 18 sampai 25 tahun. Jadi kan saya paham nih, ini sebenarnya millennials ini maunya apa gitu. Oke. Kayak mana cara dapat perhatiannya. Iya. Jadi dari riset itu akhirnya saya buat tuh rules di salah satu kampus itu. Saya bilang assalamualaikum. Itu di grup WA. Di grup WA. Dan ini memang sengaja disetting untuk viral ya. Tapi nggak kebayang akan seramai ini. Berapa sekarang view-nya yang di TikTok? Jadi yang posting, jadi cerita gini. Pertama saya posting, terus di take down sama TikTok. Saya nggak tahu kenapa. Kemudian diposting sama salah seorang mahasiswa. Ya, jadi rame tuh. Awalnya saya nggak tahu dia posting. Akhirnya saya posting juga. Muncullah komen. Yang mulia. Barusan saya telah mampir ke akun mahasiswanya yang mulia. Jadi dari situ saya tahu ternyata si anak ini posting juga. Saya kebayangnya dari awal ini palingan 10.000 atau 20.000 viewers udah oke lah. Karena tujuan saya untuk nge-trigger mahasiswa ini untuk lebih aktif, dan mereka punya suatu kebanggaan menjadi mahasiswa gitu. Dan di tempat instansi dia belajar. Karena gini Bang, aku mikir kalau mahasiswa itu kan identik dengan program-program pengembangan mahasiswa yang butuh dana. Sejauh ini mungkin teman-teman mahasiswa termasuk saya dulu ajukan proposal kemana-mana nggak jebol. Jadi saya pengennya ketika kelas ini viral, mereka tahu cara main sosial media itu seperti apa. Jadi mereka punya value. Ketika mereka punya value,
sponsor datang sendiri. Betul. Sponsorilah makannya Sago TV. Gitu. Namanya gitu. Jadi mereka jangan kedepannya jangan lagi terkesan ngemis atau apa. Saya marah sekali ketika ada yang bilang apa mahasiswa cuman taunya ajukan proposal. Tapi ketika mereka punya value yang tinggi, kan namanya sponsor kan butuh bargaining di situ. Betul. Gitu. Jadi aku kasih duit, kok kasih apa ke aku? Betul. Jadi jangan sekedar di print spanduk besar ada logonya kan sekedar aja gitu Bang. Tapi ketika mereka punya value, ya udah aku mau masuk nih ke kampus kalian. TikTok kalian kan rame tuh, postingin produk kami di situ. Jadi transaksi di situ. Gitu Bang. Itu tujuannya. Tujuannya seperti itu. Jadi mereka punya value sendiri. Waktu awalnya kan Andre tuh buat tuh sampai jangan kuliah pakai sepatu futsal berapa poin itu kan. Tapi kemudian ramai juga izin yang mulia. Jadi awalnya apa tanggapan mereka yang mahasiswa? Bagus. Semuanya bagus, alhamdulillah. Karena gini, saya mikirnya kalau yang namanya mahasiswa ini, kalau sesuatu yang nggak spesial atau unik, mereka nggak akan rame. Gitu. Jadi ketika apalagi di salah satu kampus itu saya harus mengajar di hari Senin jam 2 siang. Ya, waktunya Bayangin tidur. Ngantuk-ngantuknya, lapar-laparnya kan. Jadi gara-gara ini mereka lebih semangat ya bertemu. Rame. Jadi mereka punya rasa penasaran sendiri. Siapa nih dosennya? Itu belum ketemu waktu. Belum ketemu. Oke. Saya sengaja ramein itu sebelum ketemu. Supaya mereka ada rasa penasaran sehingga hujan pun mau diterabas. Betul. Ini pertemuan pertama dengan dosen ini pasti berkesan kan? Iya, sengaja saya setting seperti itu supaya ya mereka butuh ini loh. Gitu. Karena mungkin di dunia akademis mereka mungkin beberapa kampus ada yang mengajari selincah ini mainnya. Tapi kan kebanyakan ya diajarin secara teoritis, secara praktis mungkin belum maksimal seperti itu. Makanya ada program ini seperti itu. Enggak, tapi benar enggak mau betul-betul dipanggil yang mulia? Tentu tidak. Saya mulai tidak nyaman. Bayangin Bang, kapan ya? Beberapa waktu yang lalu, saya kan kalau hari Minggu pagi tuh jalan-jalan lah di stadion kan. Ya ada yang bisik-bisik sekumpulan. Yang mulia. Oke. Setelah viral itu. Setelah viral. Jadi lebih dikenal ya. Ya. Maksudnya alhamdulillah. Ya netizen ini langsung bisa ini ya, bisa tahu ya. Tapi di balik rules itu Bang, kan saya buat jangan panggil kan saya sebelumnya bahas ini adalah kelas simulasi. Oke. Silahkan bermain semaksimal mungkin. Ya. Sebagaimana kalian bermain, seperti itulah kalian akan menjalankan kehidupan nantinya. Gitu. Jadi saya simulasikan kelas itu ya sebagai suatu perusahaan. Itu mata kuliahnya mata kuliah apa? Psikologi SDM, sumber daya manusia. Kan relate kali kan? Psikologi. Andri sebelumnya kuliah? Background saya psikologi di Universitas Sumatera Utara. Oh, Medan. Tapi asli orang Banda Aceh. Dari kecil? Kecil sampai SMA di Banda Aceh. Oh, jadi kuliahnya ke Sumur. Iya. Jadi di rules itu saya buat jangan panggil saya Bapak karena saya bukan bapak-bapak. Karena saya mikirnya bapak-bapak tuh udah gimana ya? Udah sepuh. Iya, udah yang gak asik lagi. Iya. Jangan saya panggil saya abang karena saya bukan abang kalian. Panggil saya yang mulia. Jadi terus kan ada poin selanjutnya adalah bagi perempuan wajib make up. Perempuan wajib make up. Karena apa Bang? Gini, di dunia kerja itu ketika mereka diwawancara atau mereka ikut seleksinya, dari penampilan tuh pasti udah dinilai. Sesimpel kan saya nggak jelasin tuh make upnya harus menor, nggak. Sekedar mereka pakai bedak bayi atau pakai lipstick itu udah make up. Karena sebagai wujud self love dia terhadap dirinya sendiri gitu. Dan pengalaman juga masuk ke poin berikutnya, laki-laki jangan pakai sepatu futsal. Karena banyak tuh di kampus, mungkin zaman saya kuliah dulu juga banyak gitu ya. Karena kan ketika kita masuk ke dunia profesional, mau nggak mau pakaian itu pasti dinilai. Bayangin Bang, kita ketemu dengan klien besar nih, bawa duit banyak. Ketika kita datang dengan, bukan berarti pakai baju kaos itu nggak oke. Tapi kan ada beberapa tempat yang kita harus tahu dulu nih, kita mau ketemuin siapa, segmennya apa, resmi ya kan? Iya, secara resmi atau enggak. Jangan pakai celana puntung misalnya, tiba-tiba di meeting penting gitu kan. Nah, benar. Jadi saya lempar itu ke teman-teman mahasiswa,
jangan pakai sepatu futsal. Kenapa ya? Sepatu futsal dipakainya di lapangan futsal. Ya. Dan saya suruh mereka download TikTok. Kenapa? Ya kayak saya cerita di awal tadi. Mereka punya value di sana. Dan sekarang kan belajar bukan dari buku aja. Walaupun kalau memang beli buku ketika kita buka plastiknya kita hirup baunya kan beda sensasinya. Ya, Tapi betul. kan bisa belajar di mana aja, di TikTok, di YouTube atau di Sago TV atau dimanapun itu kan. Ya kayak gitu Bang. Terus yang harus panggil my lord. Gini. Jadi kan yang saya lakukan itu netizen tuh mulai nanya tuh. Yang mulia, apa panggilan untuk para mahasiswanya? Oke. Kira saya tuh iya juga ya. Ini apa gitu? Ya, jadi saya menghargai mereka dengan panggilan my lord sama my lady. My lord dan my lady. Ya, kalau dalam segmen kerajaan Inggris dulu kan itu sebagai petinggi-petingginya. Ya, jadi saya melemparkan gambaran di situ bahwa saya sama kalian itu sama. Bahkan di aturan terakhir kalau memang ada yang nggak pas yang saya sampaikan dengan realita yang kalian alami, sampaikan. Karena kita nggak tahu Bang apa yang dia jalanin sama kita jalanin. Kan itu dari sudut pandang saya sebagai praktisi. Betul. Gitu. Kita nggak tahu ternyata mereka udah memang diajak magang duluan di perusahaan psikologi atau apa. Kita nggak tahu. Makanya agar ada komunikasi dua arah di situ gitu. Jadi ruang diskusinya bisa terbangun ya antara pengajar dengan mahasiswa ya. Ya, kebetulan aja saya dikasih kesempatan ngajar. Mungkin kalau mereka dikasih kesempatan ya akan ada ilmu yang berbeda lagi kan. Oke. Tegang kali. Dan ramai sekali saya lihat di berita nasional online segala macam kan. Akun biasalah kan di Instagram juga akun mahasiswa itu pasti repost. Ini siapa? Saya juga baru tahu, ternyata di Aceh di kejadiannya. Makanya pas langsung ini ya udah ajak ngobrol kan. Iyalah. Ini udah mulai masuk kuliah dengan yang mahasiswa ini, yang mulia. Udah. Udah berapa kali pertemuan? Yang kampus pertama udah 2 kali pertemuan. Kalau di UUI itu baru 1 kali pertemuan. Apa kesan mereka pertama ketemu tatap muka? Langsung cair suasananya. Oke. Itu yang saya targetkan gitu. Oke. Jadi supaya lebih enak ngobrol, lebih enak diskusi kan. Jadi kelasnya hidup. Gitu. Mereka langsung panggil yang mulia. Iya, tapi saya bilang nggak usah panggil yang mulia, geli saya. Jadi bisa lebih cair, bisa lebih akrab ya. Supaya lebih akrab. Ada berapa orang mahasiswa di kelas itu? Kalau yang di kampus pertama itu kurang lebih ada 30-an, kampus kedua kurang lebih sama lah. Gitu. Asik jadinya ya mereka ya. Iya, lebih enak ngobrolnya, lebih enak diskusinya. Karena kalau secara akademis kan mungkin teman-teman atau bapak-bapak dosen lebih paham. Tapi yang saya bawa di sini kan sudut pandang sebagai praktisi. Gitu. Ya, biar suasana kelasnya lebih mencair ya. Ya, karena juga kalau saya ngisi training atau pelatihan ya suasana itu yang saya bangun. Bahkan kalau ngisi training pun gini, kalau dalam konsep berpikir kita itu gambaran otak gitu, kalau tidak ada suatu trigger, gerbang alam bawah sadar dia tuh nggak akan terbuka. Jadi ketika ada suatu trigger yang super menarik, dia gerbang alam bawah sadarnya itu terbuka, jadi kita lebih gampang menyusupi informasi-informasi. Gitu. Itu targetnya ya, itu tujuannya ya. Tujuannya seperti itu. Oke. Jadi kalau ada yang bilang dosen gila hormat, lemparkan saja dari Aceh, jangan diajak ngajar. Ada komen yang seperti itu. Banyak. Aduh. Tidak seperti itu tujuannya. Terus Andri tanggapinya seperti apa? Awal-awal stres. Jadi jempol notif. Ya. Jempol notif di Ya, TikTok. sampai di TikTok sama di Instagram saya matikan notifnya. Karena ya namanya star syndrome ya kan. Pengen mau balesin semua sampai istri bilang, "Udah, Bang." Apa yang gini. Saya bilang sama istri, "Yang ini kalau masuk ke Twitter selesai ya." Ya kan? Dicari akun kalau udah masuk ke Twitter. Kalau Twitter Bisa itu kan trending. masyarakatnya militan kali Bang. Ya. Jempolnya lebih cepat tuh. Betul. Tapi ternyata respon di Twitter itu positif. Bahkan saya baca juga banyak komen-komen yang netizen ini mau masuk ke grup WA ini karena tidak aja seru. Iya banyak gitu. Orang juga kenapa waktu saya kuliah dulu nggak ada dosen yang gini gitu kan? Iya, saya juga mikir kayak itu. Kenapa waktu saya kuliah dulu nggak ada yang kayak gini? Lebih asik ya kan? Iya. Dan juga ya sampai istri saya bilang, "Bang, apa yang udah kita lemparkan ke sosial media itu bukan hak kita lagi."
Ya, ya. Bukan hak kita ya, lagi. ya. Terserah mereka mau tafsirkannya gimana, tapi balik lagi ke niat abang. Mau tujuan apa, niatannya baik atau enggak? Langsung lah percaya saya niat baik. Ya, ya. Tapi yang mendukung kan ramai juga. Komen-komennya. Rame. Tapi kan kadang bang, yang namanya Medsos. kita baru-baru naik, apalagi di medsos ya, ada satu komen dengan segala makian kan, dimaki pakai bahasa Aceh. Ya. Aduh. ya. Ini pasti nggak baca sampai akhir. Ya, cuma baca judul aja. Baca ya. judul gitu. Oh, oke. Mata kuliahnya itu berapa kali pertemuan kalau yang praktisi mengajar ini? Rata-rata 5 atau 6. Oh, Karena kan ada jam ngajarnya kan. Jadi dibagi-bagi seperti itu. itu awalnya jadi praktisi mengajar harus ini memang dipanggil sama Kemendikbud atau? Enggak. Jadi ada website praktisi mengajar apa gitu. Saya lupa. Nanti saya cek lagi. Jadi saya apply. Di situ diminta pengalaman akumulasinya 5 tahun. Terus sudah itu, udah saya apply. Alhamdulillah saya apply itu ke kurang lebih ada beberapa kampus, tapi yang SF itu 2. Ya udah, ini kesempatan besar nih untuk saya bisa sharing ilmu saya. Gak hanya ya sejauh ini kan saya nulis di sosmed atau di atau buat video-video edukatif. Soal apa misalnya yang edukatif, soal teknik melamar kerja, wawancara apa gitu misalnya. Saya ngangkatnya 2 sebenarnya bang. Oke. Isu kesehatan mental. Satu lagi tentang ya cara masuk ke dunia kerja. Karena ini menarik sekali kan untuk teman-teman yang baru lulus. Fresh graduate misalnya. Fresh graduate. Ya. Saya beberapa hari yang lalu saya share tuh di TikTok tentang saya share lowongan kerja. Ya, kita orang Aceh. Kita dibesarkan dengan adat budaya dan agama. Adalah assalamualaikumnya kalau ngechat. Ya. Ini malah PPP ada loker. Abang yang dengarnya emosi kan? Ya. Saya kalau orang apalagi share tuh kalau cuma tulis P saya nggak respon tuh. Iya. Paling kesal. Sesimpel ya assalamualaikum kan nggak bengkak juga jempol gitu. Betul. Ada yang gitu. Terus yang postingan loker itu, dan ternyata bukan hanya saya yang mengalami. Banyak yang punya usaha ketika mereka share lowongan kerja, ya nggak ada nggak ada alam ya langsung tanya PPP kapan saya bisa mulai kerja, kan nggak kayak gitu konsepnya. Atau langsung tanya gajinya berapa misalnya gitu. Iya. Oh, saya pernah dapat. Pak, saya mau bekerja. Sebulan berapa? Ya udah saya jawab 30 hari. Kadang itulah daripada kita marah-marah atau apa kan. Ya udah dicandain aja. Ya. Gitu, Bang. Pengalaman Andri sering di HRD kalau wawancara kira-kira apa poin-poin nilai-nilai misalkan ini kan tren-tren orang banyak mencari kerja, apa yang harus mereka siapkan misalnya itu. Oke, gini Bang. IPK itu adalah jembatan untuk menjembatanin ke meja wawancara. Iya, sebagai syarat itu pertama. Oke. Ketika di meja wawancara, leadership itu yang diuji betul. Karena sejauh yang saya wawancara, ketika kalau di meja wawancara kan terkesannya kaku. Tapi kalau kaku, kita kan bisa pakai topeng tuh. Saya mau setting supaya saya terlihat sopan atau apa. Ya, mungkin dia ada pelajaran di YouTube. Mungkin dia kira saya nggak lihat juga yang di YouTube itu. Tapi orang psikologi kan tak tahu bahasa-bahasa itu kalau wawancara. Jadi ya saya ajak kayak naik roller coaster. Oke. Saya bawa tegang. Oke. Saya lemesin lagi. Gitu. Saya bawa bercanda, masuk lagi ke konteksnya. Karena untuk menggali informasi dari seseorang itu kan nggak mudah ya Bang. Untuk dia ya sesimpel kita tanya nanti kalau gini, apa yang kamu cari ketika kamu bekerja nanti? Oh tuh jawabannya template. Saya udah ketemu saya ribuan orang. Saya ingin memajukan perusahaan ini. Saya ingin memajukan bla bla bla. Ya. Oke. Saya langsung menghela nafas. Itu kan template kali. Tapi ya orang kerja untuk apa? Untuk cari duit. Ya, bahkan saya lebih respect dengan Pak, saya bekerja. Saya udah sekolahin sama orang tua saya. Ya. Saya bekerja untuk saya cari duit.
Duit itu saya pengen kasih ke orang tua saya Atau untuk mau menghidupi adik-adik saya. adik-adik saya, iya. Itu kan Lebih real, lebih jujur. iya. Lebih realistis. Nggak usah lah kalian pelajaran. Hei kalian, nggak usah bilang lagi tuh. Ya. Saya ingin mengembangkan perusahaan ini. Nggak usah. Boleh sampaikan seperti itu, tapi detail. Bagian mana yang mau dimajukan? Misalnya dia ahli IT. Pak, saya udah pelajarin tentang sistem ini. Ada miss-nya di sini. Saya bisa optimalkan untuk dari misalnya kita kasih nilai 1, ini bisa saya kasih nilai 9 nantinya. Kalau Ketika saya masuk berbagi. nanti saya bisa perkuat di sini Iya. gitu kira-kira. Oke. Jadi lebih detail, lebih Ya, realistis. HRD lebih tertarik yang model-model seperti itu. Dan di luar itu semua attitude. Attitude. Penting sekali attitude. Oke. Jangan model-model yang P tadi itu ya. Itu udah otomatis langsung out. Pada akhirnya iya, tapi di awal-awal ya karena saya butuh karyawan dulu, ya saya terima-terimain aja semuanya. Tapi begitu di dunia kerja, habis tuh habis duit. Rusak Bayangin, kita. iya rusak gitu. Baru kerja seminggu udah mundur, kan tuh kerjaan lagi. Gitu. Sementara perusahaan kadang nontonnya ini untuk posisi ini harus kita penuhin ya Andre. Oke siap. Kalau kita isi dengan orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya, ya kan kita harus rekrut lagi. Rekrut itu butuh biaya yang besar. Ya, butuh Transportasi waktu. segala- butuh waktu, trainingnya lagi gitu Bang. Gitu. Penting nggak pengalaman kalau orang melamar kerja? Yang fresh graduate ini kan kadang-kadang tidak punya pengalaman. Kalau itu seperti apa? Tergantung posisi mana yang mau dilamar. Gitu. Kalau anggaplah saya lagi ngerekrut untuk petugas cleaning service. Ya. Ya saya tanyain aja, kamu bisa nyapu nggak? Bisa Pak. Ya udah ambil sapu, coba kamu nyapu kayak mana? Oke gini. Oke. Bisa ngepel nggak? Untuk dunia cleaning service ini kan ada ilmunya sendiri Bang. Anggaplah kamu bisa ngepel nggak? Bisa Pak. Itu yang saya lakukan tiap hari, Tiap hari di di rumah. rumah. Ambil Coba. pel. Terus pas ngepel, dia ngepelnya maju Bang. Kan apa yang dipel jadi kotor lagi. Pijak dia kan. Betul. Oh ini gak biasa ngepel nih. Jadi Ya, sesimpel ya. itu. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk memang yang sarjana atau apa, kan ada pengalaman organisasi. Oke, pengalaman organisasi, ada magang juga. Magang perlu. Itu juga pengalaman kan? Pengalaman. Jadi tidak mesti harus pengalaman yang kerja di ini yang resmi ya. Iya, karena kalau kita hanya berpatokan ke pengalaman yang saklek kayak gitu, Bang, mau dikemanain fresh graduate kita? Ya. Sementara ya mereka butuh kerja, mereka butuh pengalaman. Terus dunia industri butuh yang berpengalaman. Di mana kita carinya? Ya, betul. Gitu gambarannya. Oke, siap yang mulia. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.